Oke, selamat datang semua. Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Stoning of Soraya M. Film diangkat dari kisah nyata dari seorang perempuan yang dihukum rajam dari desa terpencil di wilayah Kupaye, Iran. Film diawali ada seorang pria keturunan Iran Prancis bernama Jim. Dia adalah seorang wartawan yang akan menuju perbatasan Iran. Dan di tengah perjalanannya mobilnya mogok, dan kebetulan angkutan umum di wilayah tersebut pun lewat. Jim pun menumpang dan menderek mobilnya sambil mencari bengkel terdekat di wilayah itu. Di waktu bersamaan ada seorang perempuan bernama Zahra yang keluar dari rumahnya berjalan menuju sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Sesampainya di sungai, Zahra menguti tulang yang dagingnya sudah habis dilumat dimakan anjing. Zahra lantas mencuci tulang itu dan menguburkannya. Dan dari kejauhan, Zahra melihat angkutan umum yang menderek mobil Jim. Dan Zahra langsung bergegas menghampiri Jim yang berhenti yang tepat di bengkel mobil. Pemilik bengkel itu bernama Hasim. Setelah tawar-menawar harga servis dengan Hasim, Jim mencari kedai kopi sambil menunggu mobilnya selesai diservis. Zahra langsung menghampiri Jim. Zahra menggunakan bahasa Inggris agar tidak dimengerti warga desa Kupaye. Zahra ingin mengatakan sesuatu yang terjadi di desanya, namun ada dua orang pria yang datang yang langsung memotong pembicaraannya dengan Jim, yang kepala botak bernama Ibrahim, yang menjabat sebagai kepala desa Kupaye, yang bersorban bernama Hasan, yang bergelar mullah atau bisa dikatakan sesepuh atau juga pembuka agama. Mereka mengatakan Zahra adalah orang gila dan Jim tidak perlu mendengarkannya. Hasan dan Ibrahim bertanya pada Jim apakah pekerjaannya. Setelah tahu Jim adalah seorang wartawan, mereka mulai panik. Di saat Jim yang sedang duduk di kedai kopi, dia dihampiri Zahra sambil melemparkan kertas ke arahnya. Setelah membuka kertas itu, Jim kaget setelah tahu di dalam lipatan kertas itu berisi jari manusia, sedangkan kertasnya berisi DNA lokasi rumah Zahra. Didorong rasa penasaran, Jim langsung bergegas ke rumah Zahra sambil mengikuti DNA lokasi yang ada di kertas tersebut. Sesampainya di rumah Zahra, Jim dipersilakan masuk dan dibuatkan teh. Zahra meminta Jim duduk dan mengeluarkan recordernya. Zahra ingin Jim merekam ceritanya dan membawanya suaranya ke seluruh penjuru dunia, karena suara perempuan tidak didengar di desa Kupaye. Dan Jim akhirnya mulai merekam dan Zahra mulai bercerita tentang beberapa hari sebelum Jim datang ke desa Kupaye. Dimulai dengan Ali yang berbicara kepada Hasan tentang keinginannya bisa menikah lagi dan berpisah dengan istrinya yang bernama Soraya. Ali juga meminta Hasan agar bisa membantunya. Ali merupakan sipir di penjara Kupaye. Ali mengingatkan kepada Hasan bahwa sayalah orang satu-satunya yang tahu masa lalunya, yang merupakan kriminal dan narapidana yang berkedok imam atau mullah. Setelah obrolan itu, Hasan mendatangi kediaman Ali dan menemui Soraya. Hasan menyampaikan ke Soraya bahwa Ali mengeluh tentang Soraya yang tidak bisa melayaninya dengan baik.
Hasan juga terus terang jika Ali ingin menikah lagi dan berpisah dengan Soraya. Ali akan memberikan rumah namun tidak akan menanggung hidup Soraya dan keempat anaknya. Dan tentu saja Soraya menolaknya sebab ia tidak mempunyai apa-apa untuk menghidupi anak-anaknya. Hasan juga terus membujuk Soraya agar ia juga bisa menikah dengannya. Nikah sirih tepatnya. Ternyata Zahra mendengar perbicaraan Hasan dan Soraya. Zahra yang merupakan bibi Soraya langsung mengusir Hasan dari rumahnya. Setelah Hasan pergi, Zahra bertanya kepada Soraya apakah ia benar tidak melayani kewajibannya sebagai seorang istri. Lantas Soraya langsung membuka kancing bajunya. Soraya memperlihatkan bekas luka kelakuan Ali suaminya. Soraya juga memberitahu Zahra tentang keinginan Ali agar bisa menikah lagi dengan gadis berusia 14 tahun, anak seorang narapidana yang akan dihukum mati, sebagai upah kepada Ali agar narapidana tersebut tidak jadi dihukum mati. Scene berpindah dengan Soraya yang sedang makan. Ali datang langsung memari memukul Soraya di depan anaknya karena menolak penawaran Hasan. Ali juga menghasut anak laki-lakinya agar memarahi ibu kandungnya. Setelah itu Soraya dan kedua anak perempuannya pergi ke rumah Zahra. Setiba di rumah Zahra, Soraya menidurkan kedua anak perempuannya sambil mengobati luka-lukanya. Obrolan Soraya dan Zahra terhenti karena kedatangan Hasim, pemilik bengkel mobil. Hasim mengatakan bahwa istrinya sakit keras. Hasim meminta Zahra memeriksa dan mengobati istrinya. Sesampainya di rumah Hasim, Zahra mendapati istri Hasim sudah tiada. Di desa Kupayeh, seorang laki-laki dilarang melihat jenazah perempuan walaupun itu istrinya sendiri. Hasim juga mempunyai seorang anak lelaki yang mengalami keterbelakangan mental. Ada kebiasaan yang aneh di desa Kupayeh. Harta orang yang telah tiada boleh diambil tetangganya karena dianggap sudah tidak digunakan lagi. Soraya tidak mengizinkan satu orang pun yang mengambil barang-barang istri Hasim karena Hasim masih mempunyai seorang anak. Setelah itu Ali mulai mengatur siasat agar Soraya bisa bekerja di rumah Hasim sebagai pembantu. Singkat cerita, dengan Soraya yang sudah beberapa hari bekerja di rumah Hasim mulai menerima upah. Di waktu bersamaan, Soraya juga menjaga dirinya sebagai perempuan baik-baik dan terhormat. Setelah mengamati Soraya di rumah Hasim, Ali mulai bersekongkol dengan Hasan dan menghasut kepala desa. Ali mengembuskan isu bahwa Soraya berzina dengan Hasim, dan kepala desa meminta Ali menghadirkan dua saksi. Zahra yang tahu rencana ini langsung segera memperingatkan Soraya, namun ia tidak mempunyai pilihan. Terus bekerja ia dituduh berzina, tidak bekerja ia kehilangan pendapatan yang ia butuhkan untuk biaya perceraiannya dia dengan suaminya dan menghidupi anak-anaknya. Di tempat lain, Ali memaksa Hasim agar berbohong jika anaknya tidak ingin menjadi yatim piatu. Hasim yang iba kepada anak semata wayangnya mengiyakan permintaan Ali agar berbohong. Sehari kemudian Ali menjalankan rencananya. Ali memukuli di jalan desa. Aksi Ali ini dilihat seluruh warga desa Kupayeh sampai akhirnya dilelai oleh Zahra yang meminta masalah diselesaikan secara beradab. Ali dan Soraya dibawa ke rumah Zahra sambil menunggu kepala desa datang ke rumah Zahra. Setiba kepala desa, Ali mulai menghasut kepala desa yang mengatakan bahwa istrinya berzina. Di desa Kupayeh, jika seorang suami menuduh istrinya berzina atau istri menuduh suaminya berzina, maka istri harus membuktikan perkataannya atau perbuatan suaminya yang dituduhkan. Suara perempuan tidak didengar dan kurang dihargai keberadaannya. Kemudian
Jim yang tidak mau anaknya menjadi yatim piatu mulai berbohong dan mengiyakan Soraya tidur dengannya. Soraya membantah dengan keras tuduhan itu kepadanya. Setelah itu Hasan, Ali, dan ayah Soraya, Ibrahim, selaku kepala desa dan warga desa menggelar rapat. Akhirnya mereka semua sepakat menjatuhkan hukuman rajam kepada Soraya. Malah ayah Soraya juga mengumumkan keputusan rapat bahwa anaknya dijatuhkan hukuman rajam karena sudah berzina. Keputusan itu juga sudah ditulis oleh Hasan diantar ke rumah Zahra. Pesan yang mengatakan Soraya 1 jam lagi mau dihukum rajam di lapangan desa. Mendengar keputusan itu, Zahra langsung bergegas mengajak Soraya keluar dari desa dari pintu belakang rumahnya. Namun Ali sudah menyuruh preman bayaran untuk menjaga rumah Zahra. Mereka pun gagal kabur. Soraya memanfaatkan sisa waktunya untuk berpesan kepada 2 anak perempuannya. Putri kecilnya ia beri liontin sebagai kenangan, sedangkan putri pertamanya ia beri cincin warisan dari ibunya, dan Soraya langsung memeluk erat kedua putri dengan wajah yang sangat sedih. Di saat bersamaan, warga desa sedang menggali lubang yang akan dijadikan proses hukum rajam, sedangkan anak-anak kecil di desa Kupayeh tengah mengumpulkan batu yang akan digunakan untuk melempar Soraya saat dihukum rajam. Ada keraguan di hati kepala desa, sehingga kepala desa memutuskan untuk sholat meminta petunjuk. Jika ia salah, ia meminta bertanda kepada Tuhan agar ia mengurungkan hukuman rajam bagi Soraya. Dan di rumah Zahra, Soraya bersiap menjalani hukuman rajam. Soraya menggunakan pakaian gaun putih. Zahra bertanya kepada Soraya, apakah Soraya takut menghadapi kematian? Soraya menjawab, ya, tak takut kepada kematian, tapi Soraya takut dengan rasa sakit ketika batu menghujani tubuhnya. Dan sampai akhirnya Soraya berjalan menuju lapangan tempat ia yang akan dihukum rajam. Dan diiringi warga desa dengan gesekan batu yang akan digunakan untuk melemparinya. Setibanya di lapangan, Hasan membacakan sekali lagi putusan rapat di hadapan semua warga desa. Petunjuk pertama dari Tuhan buat kepala desa. Ada rombongan sirkus yang datang dan menjeda pidato Hasan. Namun kepala desa gagal memahami petunjuk pertama ini. Setelah rombongan sirkus pergi, proses hukum rajam Soraya pun dimulai. Setelah dia kubur dengan setengah badan dan tangan diikat di belakang. Lemparan batu pertama dilakukan oleh Soraya. Beberapa kali batu itu dilempar, tapi batu itu tak pernah mengenai tubuh Soraya. Seorang wanita mengatakan bahwa ini petunjuk Tuhan, bertanda kalau Soraya tidak bersalah. Kepala desa yang kaget dengan perkataan tersebut kembali diyakini oleh Hasan, dan akhirnya Ali melempar batu ke arah istrinya sendiri. Lemparan pertama Ali mengenai alis sebelah kanan. Ali kembali melempar untuk kedua kalinya. Kali ini batu itu mendarat tepat di kening Soraya. Selanjutnya Hasan mendapatkan giliran melempar batu. Sejenak Ali menyuruh kedua anak laki-lakinya melempar ibunya sendiri. Selanjutnya seluruh warga melempar Soraya hingga akhirnya Soraya meninggal. Setelah Soraya meninggal, tukang sirkus yang tidak tega melihat tubuh Soraya menutupi tubuh Soraya dengan kain hijau. Masyarakat desa melarang Zahra menguburkan mayat Soraya, dan akhirnya Zahra beberapa saudaranya membawa mayat Soraya ke tepi sungai. Jadi tulang belulang yang diambil Zahra di awal tadi adalah tulang belulang Soraya setelah dagingnya habis dilumat dimakan anjing di pinggir kali. Jin berpindah di masa sekarang dengan Zahra menyudahi ceritanya kepada Jin. Jim meneteskan air mata mendengar cerita Zahra. Obrolan mereka terhenti dengan kedatangan Hasim yang berkata mobil Jim sudah selesai diperbaiki. Kemudian Zahra mengantar Jim ke rumah Hasim untuk mengambil mobilnya.
Jim dan Zahra berpapasan dengan Ali yang sedang berbincang dengan kepala desa dan Hasan tentang kenapa Ali gagal menikah karena bapak gadis 14 tahun tak jadi dihukum mati. Akhirnya Hasim membongkar kebohongannya kepada kepala desa. Kepala desa yang merasa dibohongi marah pada Hasan. Namun semua sudah terlanjur. Zahra pergi sedangkan Jim berjalan ke mobilnya. Kepala desa dan Hasan tak mau kecolongan dan tak mau ambil resiko merampas dan merusak semua alat perlengkapan kerja Jim. Namun setelah Jim memacu kendaraannya beberapa meter, ternyata Zahra sudah menunggu di ujung jalan dengan kaset rekaman di tangannya. Dan cerita itu pun dibukukan dan difilmkan dengan berjudul The Stoning of Soraya M. Dan bukunya menjadi buku terlaris internasional.